Hey guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast gue Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Kali ini gue bakal ceritain tentang hari ini pagi-pagi tuh gue bangun tuh rasanya sedih banget. Jadi gue pengen ceritain aja mungkin dari beberapa kalian yang pernah ngerasain atau yang gak pernah ngerasain. Tapi ada kejadian ya ini beberapa kali gue alamin sih. Jadi ketika bangun pagi itu tiba-tiba rasanya tuh sedih banget. Gue gak ngerti kenapa. Ya rasanya tiba-tiba ya ada air mata netes aja dan matanya berlinang gitu. Gue juga gak tahu kenapa. Mimpinya juga gue udah lupa kalau gue ceritain sekarang. Tapi gue pengen ceritain aja ke kalian di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, stay tune ya. Oke, pernah gak sih kalian tuh ngerasain mimpi yang sedih banget? Gak tahu lu mimpi apa, pokoknya sedih banget rasanya. Kali ini gue coba berusaha mengingat-ingat gue mimpi apa ya semalam ya. Kalau gak salah itu ada kan makin diingat makin lupa kan mimpi ya. Ya namanya mimpi gitu sih, kalau makin diingat tuh suka makin lupa. Yang pasti sih gak sedih-sedih banget menurut gue ya. Karena jadi malam itu gue tuh mimpi 2 kali. Jadi gue mimpi yang pertama itu udah lumayan sedih tuh. Nah kayak udah setengah nangis gitu pas bangun, kayak udah mau netesin air mata tapi gak jadi kan. Karena gue emang pengen ke WC, pengen pipis sih. Udah terus gue bangun. Nah habis gue bangun, gue tuh pengen tidur lagi karena pengen lanjutin tuh mimpi. Gue pengen tuntasin aja tuh sedihnya. Jadi ya udah gue tidur lagi, gue lanjutin mimpinya. Gak tau deh, bisa gak sih lu orang kalau mimpi itu berlanjut gitu? Kalau gue kan ya bisa sih. Jadi gue kalau habis bangun terus sebentar doang, besok gue tidur lagi, lanjut lagi mimpi yang tadi gue sambung. Nah itu tuh benar-benar momen yang sedih banget, benar-benar sedih, tersedih-sedihnya. Mungkin berurusan sama kehilangan barang atau ada yang hilang. Pokoknya tentang hilang deh, tentang yang sesuatu yang gak ada lagi di hidup gua gitu. Dan ya lo tahu bangun-bangun tuh wah benar-benar bisa ngikut rasanya, bisa sedih, bisa netesin air mata, berlinang, sesenggukan gitu. Sesenggukan beneran, kayak lo habis nangis parah gitu. Gue juga gak tahu deh kenapa. Tapi yang pasti itu terjadi kan, fenomena. Ya kita bilang aja nih fenomena lah ya. Nah habis itu mood gue memang selama sebulan ini lagi parah sih. Moodnya parah banget. Gue gak tahu lagi kenapa. Setiap hari tuh siang-siang gue selalu sakit kepala. Sakit banget kepalanya. Itu gejala psikisnya, gejala fisiknya. Terus ngantuk parah. Enggak juga sih, cuman kayak mager gak ngapain. Bisa bener-bener di kamar doang seharian. Udah gitu kalau mau minum obat, ya gue udah minum obat akhirnya ya. Terus kenapa entah gue ngerasa tuh kalau pas minum obat itu tuh pusingnya luar biasa. Jadi gue ngerasa nih, ini penilaian gue aja, mungkin gue perlu ke dokter lagi sih. Jadi obat itu kan gunanya untuk menyeimbangkan enzim di otak lo ya. Jadi kalau otak lo udah seimbang, lo kasih obat jadi gak imbang, jadi pusing kan, jadi gak enak gitu, kelayangan. Nah tapi belum tentu juga, bisa jadi gini, otak lo memang gak seimbang, jadi lo udah terbiasa dengan ketidakseimbangan. Nah sama tuh obat dijadiin seimbang, otomatis lu akan ngerasa pusing juga kan, karena lu terbiasa dengan ketidakseimbangan. Dan sama obat itu diimbangin, jadi dibenerin gitu. Gue gak tahu yang benar yang mana yang terjadi di otak gue. Gue belum tahu ini ada gak sih alat tesnya yang bisa ngukur kondisi enzim otak gue itu seimbang apa enggak gitu. Gue belum tahu sih ini ada alat tesnya apa enggak. Yang pasti kalau ketika gue ke psikiater atau psikolog, mereka cuma ngobrol-ngobrol dan mendiagnosa berdasarkan cerita gue. Jadi kalau gue bilang gue mau cerita A, ya dia percaya. Dia cerita B, ya dia percaya.
ya itu sih yang terjadi. Jadi gue sempat kemarin tuh minum obat tidur beberapa kali karena gue memang butuh tidur cepat karena besok gue mau bangun pagi. Udah gitu karena makin parah ya, parah banget sih. Gue nggak tahu kenapa. Gue udah olahraga sebenarnya, udah makan bergizi juga, makan cukup, tidur cukup, tapi kenapa masih belum beres? Jadi ya ya udah gue akhirnya minum obat antidepresan sama mood stabilizer. Ini bikin gue jadi lebih santai aja, terus bikin gue jadi lebih bisa menerima keadaan, bisa berpikir sedikit jernih ya, karena gue terlalu kacau. Nah, apakah ini juga yang membuat gue jadi mimpi yang enggak gitu ya, mimpi yang sedih banget itu ya? Bisa juga ya, karena pikirannya udah kacau, jadi mimpinya mungkin dijadiin sedih sama badan gue gitu. Ya udahlah, pokoknya itu udah terjadi. Gue jadi sedih banget, tapi gue pengen banget sih, udah lama gue ngerasain nangis parah gitu, meluapkan emosi. By the way, maaf banget kalau ada suara-suara motor kayak gini, karena nih podcast gue rekam di siang hari. Gue rekam pakai komputer karena gue lagi memaksakan diri gue untuk pindah dari ruang tidur ke ruang kerja supaya gue duduk, nggak tidur mulu gitu. Karena ya sebulan ini gue kayak di kasur doang, nggak kemana-mana, kayak orang sakit. Ya ngapa-ngapain, cuma tidur doang, nonton Netflix gitu, ngurus kerjaan juga ya dari kasur. Kacau sih ya, gitulah keadaan gue nih. Gue mau cerita kira-kira baru 7 menit, ya udahlah ya, gak usah panjang-panjang podcastnya. Thank you loh buat yang udah dengerin podcast gue di episode yang sebelumnya ataupun di episode ini. Thank you banget. Have a nice day. Bye.